Udah ya. Tahun ini tahun terakhir Pak. Nah, kita doakan ya PLNers semua, ini tahun terakhir ya. Halo PLNers, jumpa lagi di On Call, On the Air with Cikokol. Hari ini, pada edisi kali ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, pegawai muda PLN Cikokol, Mas Gunawan. Halo Mas. Halo Pak, terima kasih sudah diundang ke Cikokol. Ya, Mas Gunawan ini sekarang menjabat sebagai manajer bagian transaksi energi PLN Cikokol. Pada edisi kali ini kita akan banyak berbincang dengan Mas Gunawan terkait dengan budaya perusahaan yang ada di PLN kita yang tercinta ini. Oke Mas Gunawan, sudah berapa lama nih di Cikokol? Saya baru 8 tahun Pak. Alhamdulillah ini tahun ke-8 saya di PLN. PLN 8 tahun ya sudah ya, cukup lama juga ini. Bisa nggak diceritakan nih Mas, dari awal masuk sampai sekarang nih perjalanan karirnya seperti apa? Supaya teman-teman ini tahu gitu ya. Ini kan temanya supaya kita mengenal lebih jauh juga dengan Mas Gunawan. Silakan. Jadi saya 8 tahun berkarir, 2012 Pak saya masuk bergabung di PLN bulan Agustus. Ditempatkan langsung di Serang Pak, di PLN Banten Utara. Jadi sebagai stafar. Jadi stafar saya di bagian penyiaran. Tapi kadang-kadang juga ikut Pak, operasi juga ikut. Juga di Nah setelah itu 2 tahun berkarir, saya 2014 alhamdulillah jadi SPP teknik di Ryan Prima Pak. Tahun terima ya? Iya, Ryan Prima. Tahun terima juga. Tempat Pak saya diterima 2 tahun sebagai teknik. Habis itu 2016 pindah Pak ke transaksi PPTE. Jadi setelah itu baru 2017 ke area Serpong. Dan sekarang 2019 sampai sekarang bergabung di PT Cikokol. Ini juga ya, sudah unitnya sudah cukup lumayan banyak nih. Iya, ya, sudah 3 unit. 3 unit ya. Nah, dari 8 tahun ini sudah 3 unit. Dari 8 tahun ini Mas tentunya pasti ada pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu ya, atau yang paling berkesan yang mungkin bisa diceritakan sini lebih detail sedikit gitu ya. Jadi waktu di unit itu saya entah kenapa Pak, di Prima itu saya kebagian banyak trafo munduk, trafo GI ya. Waduh, tuh betul-betul waktu di Prima bahkan saya pernah mengalami ada trafo gardu induk yang kebakaran di Salira Indah. Jadi kalau yang paling menarik bagi saya itu malam itu Pak. Jadi kita ikut memadamkan api di trafo gardu induk tersebut. Jadi ambil selang biasa, siram air. Bahkan kita dituntut untuk menyalakan dengan cepat-cepatnya pelanggan-pelanggan yang ada di trafo 2 itu. Alhamdulillah. Saya ingat itu setengah 6 Pak. Setengah 6 itu seluruh pelanggan bisa dimakan. Jadi kita 6 jam berjibaku buat menyalakan pelanggan. 6 jam ya? Akibat trafo pelanggan. Trafo GI ya, 6 jam selesai dikerjakan ya? Nyala Pak. Nyala, ya, luar biasa. Nah, teman-teman di Prima waktu itu ya? Iya Pak, jadi kita terima kasih Pak sama teman-teman waktu itu ya yang bisa standby malam hari sampai subuh untuk manuver beban. Jadi memang perlu kerjasama juga ya dengan P3 ya, atau Ryan ya gitu ya? Betul Pak. Ryan waktu itu ya, belum WLP ya? Belum Pak, Ryan ya, Ryan Serang Kota. Ryan Prima. Ryan Prima ya. Oke. Baik Mas, budaya kerja ini kan di PLN ini sedang menjadi fondasi kita untuk menuju PLN Power Beyond Generation ya. Tapi dari pengalaman Mas Gunawan selama di PLN, dari awal masuk sampai sekarang, tentunya sudah mengalami beberapa perubahan-perubahan budaya kerja. Ya, mungkin bisa diceritakan Mas pengalamannya, yang budaya kerja yang dulu seperti apa, terus sampai sekarang ini jadi seperti apa gitu. Kalau dulu mungkin kita bedanya dengan sekarang. Kalau sekarang sangat banyak sekali instruksi dari seperti pembangkitan solar PV dan yang lainnya. Kalau dulu kita kayak tunggal Pak, jadi tantangan juga tidak terlalu banyak. Kalau dulu
jumlah pelanggan yang kita mesti supply masih banyak evaluasi teknisnya. Kalau sekarang mungkin sudah berbeda, seluruh pelanggan diterima pasang barunya, tambah dayanya, rekomendasi teknisnya belakangan. Yang penting kita bisa menyalurkan pelanggan tersebut. Nah, oleh karena itu budaya perusahaan juga agak berubah dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang kita ada baru saja launching yang akhlak itu ya Pak. Akhlak itu sebagai core dari BUMN sendiri. Ya tentunya budaya perusahaannya pun ikut berubah dari dulu sampai sekarang Pak. Nah, tadi bagus juga tadi ya. Jadi budaya bagaimana pelanggan ini diutamakan ya sekarang ya. Pelanggannya diutamakan gitu ya. Tapi untuk rekomendasi teknisnya mungkin tidak harus dihilangkan kan gitu ya, cuma dipercepat lagi waktu untuk rekomendasi teknisnya. Terkait dengan akhlak nih, menarik juga akhlak ya. Sementara sebenarnya di Juli lalu PLN nih ngeluarin yang namanya e-promise ya, integritas, profesional, komit, sinergi, keunggulan. Nah, e-promise ini sekarang sudah ditransformasikan menjadi akhlak. Ya. Gimana pendapat Mas Gunawan antara I-Promise dengan akhlak ini? Jadi kalau menurut saya sebagian perilaku yang ada di I-Promise ini Pak sudah ada sih di akhlak yang ada ini Pak. Jadi kalau tidak salah ada 12 perilaku yang ada di I-Promise itu sudah ada sebagian di akhlak Pak. Sekarang kan di akhlak ada 18 perilaku utama Pak. Jadi ada sebagiannya sudah ada di akhlak, dan tentunya kita memang harus mendukung core value dari BUMN Pak, karena sendiri kita kan termasuk BUMN itu, walaupun kita di bulan Juli kemarin sudah ada mencanangkan budaya bisnis sendiri Pak, ya seperti itu budaya bisnis I-Promise itu Pak, budaya perusahaan. Jadi I-Promise ini ada 12 perilaku ya, perilaku utama. Sementara akhlak tadi ada 18 perilaku ya Mas ya. Betul Pak. Dan 12 ini sudah terwakili semua di 18 perilaku itu ya. Kira-kira gitu ya tadi penjelasannya ya. Jadi I-Promise ini sudah tergambarkan semua di akhlak ya. Betul Pak, ada 12 yang sudah ada. Jadi kita seperti komitmen sudah ada di kedua belah budaya perusahaan ini Pak, I-Promise dan akhlak. Tapi dari tadi kita ngomong akhlak nih, kita belum tahu nih kepanjangannya apa nih akhlaknya. Mungkin bisa di ini satu ya, apa akhlaknya? Akhlak itu amanah Pak. Amanah. Oke. K kompeten. K kompeten. H harmonis. Harmonis ya, ini harmonis. Loyal. Adaptif dan adaptif, kolaboratif ya. Kolaboratif. Oh iya. Akhlak ya 5 ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Akhlak ya. Kira-kira nih Mas, menurut Mas Gunawan ini dari ke 6 core value tadi, mana sih yang paling utama menurut Mas Gunawan? Semuanya penting sih Pak, semuanya penting, dari amanah, kompeten, semuanya penting. Tapi kalau saya sendiri, teman-teman itu pengennya tuh ada 2 Pak, loyal dan adaptif Pak. Loyal dan adaptif ya? Iya betul Pak. Kenapa bisa itu? Mungkin ada alasan yang mendasari yang ini gitu ya dari Mas Gunawan. Nah itu tadi Pak, karena kita tuh sudah disruptif dengan banyak hal, makanya kita perlu adaptif terhadap perubahan-perubahan zaman yang ada saat ini, dan metode-metodenya pun itu pasti sangat jauh berubah dari metode kita zaman dulu. Nah, untuk sebagai menjadi nomor 1 ya kita harus bisa berinovasi, adaptif gitu Pak. Nah, untuk beradaptasi itu kita juga jangan sampai kita tuh terpaksa. Kalau kita terpaksa, kita jatuhnya nanti kurang fleksibel memberikan inputan ke perusahaan Pak. Nah, disitulah adanya loyalitas. Makanya kita adaptasi sambil kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Jadi yang penting ya, yang kedua terpenting dulu gitu ya buat Mas Gunawan ini dari akhlak itu adalah loyal dan adaptif ya. Artinya
bagaimana kita bisa memberikan semuanya, mendahulukan kepentingan PLN gitu ya, loyal gitu ya, dan adaptif, tidak tidak menolak perubahan gitu ya, harus bisa menjadi bagian perubahan ya. Perubahan dunia ini luar biasa. Dua ini yang terpenting ya, dan menurut Mas Gunawan. Tapi rasanya kurang lengkap nih kalau hanya kita bahas dunia kerja gitu ya. Iya kan? Nah, karena namanya budaya itu tidak hanya di tempat kerja, lebih bagus lagi kalau itu dibawa sampai ke kehidupan pribadi gitu ya. Kalau kita di rumah juga memegang budaya itu, tentunya akan lebih mudah mungkin ya bagi kita untuk lebih cepat gitu ya mengimplementasikan budaya akhlak ini gitu ya. Kalau di kehidupan pribadi Mas Gunawan sendiri, akhlak ini kira-kira sudah berapa persen atau sudah dilaksanakan semua belum Mas kira-kira nih akhlaknya? Amanah kan sudah ya, amanah kan. Amanah ini sudah menjabat sekarang menjadi manajer bagian PE gitu ya. Nah, kalau di rumah sudah jadi apa? Ketua RT? Itulah Pak, kita juga masih berusaha Pak. Oh belum. Masih berusaha kita mencari yang terbaik Pak. Oh gitu, jadi yang amanah ini masih mencari ya? Mencari rumah atau mencari apa? Mencari pasangan. Oh, mencari pasangan hidup, oke. Iya. Yang amanah ini belum nih, ya? Kompeten kalau di rumah? Wah, kalau kompeten, alhamdulillah Pak, kita sudah ada Pak modal. Oh, modal sudah ada ya, modal. Rumah sudah punya berarti ya? Punya. Oh, udah punya rumah di Serang ya? Di Serang udah punya rumah, berarti itu modal ya, kompeten ya. Harmonis itu pilarnya Pak. Nanti kalau sudah ada calonnya, harmonis itu pilarnya. Oh siap, harmonis itu pilar ya. Ini loyal ini yang tadi itu ya. Tapi nunggu yang amanah dulu ya, baru loyal ya. Iya. Ini udah dibiar Pak. Tahun ini tahun terakhir Pak. Kita doakan ya, PLN semua ini tahun terakhir ya. Tahun terakhir Pak. Tapi harus ada tahun 2020 gitu atau 2021 ya. Jangan tahun terakhir terus nggak ada angkanya, ini nggak ketemu nanti ya. Ya. Adaptif dan kolaboratif. Nah, ini kalau di lingkungan rumah gimana? Adaptif apakah waktu kemarin COVID di lingkungan rumah gimana? Ada lockdown atau gimana gitu? Oh, kalau di rumah sendiri aman sih Pak. Aman ya. Kita sempat mengikuti prosedur saja bahwa masuk rumahan harus cuci tangan. Berarti itu dilakukan juga di rumah ya, ada ya? Tempat cuci tangan ada tentunya ya? Sebelum masuk gerbang ada Pak tempat cuci tangan. Gerbang rumah Mas Gunawan gitu? Luar biasa. Gerbang perumahan Pak. Oh, gerbang perumahan, saya pikir gerbang rumahnya Mas Gunawan udah ada tempat cuci tangannya gitu. Gerbang rumahan. Ya. Nah, kolaboratif tentunya dengan lingkungan sekitarnya ya, harus ada program bersama. Kalau di Serang saya lihat banyak program-program kampung-kampung ini yang hijau gitu. Apakah di perumahan Mas Gunawan ada juga yang gitu? Oh, belum Pak. Tapi kalau untuk di kita sendiri kan itu masih baru Pak, masih 3 tahunan belum rumahnya. Tapi kita tetap ikut serta Pak kegiatan-kegiatan yang ada. Kegiatan di situ Mas Gunawan ikut semua ya di lingkungan rumahnya. Ya kita doakan lah, mungkin sebentar lagi juga diberikan amanah juga. Amin. Ketua RT bisa gitu kan, setelah mendapatkan calonnya gitu tentunya gitu ya. Oke Mas Gunawan, kita lanjut lagi lah ini ya. Setelah dari akhlak tadi, kita kan tahu ya Mas, di kantor ini di Cikokol ini banyak sekali anak muda ya. Internalisasi budaya di sini kan sudah berjalan nih. Nah, sejauh mana sih peran Mas Gunawan atau keterlibatan Mas Gunawan ini dalam internalisasi budaya di bidang PE dan di PLN Cikokol ini? Baik Pak, kalau kita kan masih mencoba berusaha supaya internalisasi budaya perusahaan ini dapat berjalan ya Pak di area kita, terutama di transaksi sendiri Pak. Ya kita dari saya sendiri, saya ingin mencontohkan dulu Pak, apa sih budaya perusahaan yang ada, sehingga itu bisa ditiru oleh teman-teman yang lain Pak, terutama anggota-anggota saya di transaksi. Kita berikan yang terbaik, jadi kita juga namanya leader ya harus memberikan perilaku yang bisa dicontoh Pak. Kalau misalkan dari kita sendiri tidak mencerminkan akhlak itu,
ya teman-teman lain bagaimana bisa menilai kita. Jadi Mas Gunawan mencoba untuk jadi role model dulu ya. Betul. Jadi role model bidang PE gitu ya, supaya teman-teman milenial ini bisa melihat dan mencontoh gitu ya. Nah, luar biasa bagus ya. Terus apa sih Mas harapannya dengan adanya akhlak ini diimplementasikan di PLN? Bagi saya budaya perusahaan itu bukan hanya sekedar hafalan Pak. Mudah-mudahan kedepannya seluruh anggota di PLN sendiri itu bisa menerapkan Pak apa sih budaya perusahaan yang ada itu. Jadi kalau misalkan kita contoh seperti harmonis itu bukan hanya harmonis pekerjaannya Pak, dia harmonis di luarnya juga, loyal juga sama, kolaboratif juga sama Pak. Jadi tidak hanya sebagai nilai hanya terpajang Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan oleh seluruh karyawan, seluruh anggota perusahaan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi perusahaan itu. Jadi harapannya dengan adanya evaluasi akhlak ini PLN bisa semakin cepat ya memenuhi ini ya visinya yang kemarin ya. Jadi kita berubah menjadi PLN Quality Generation gitu ya. Yang terbaik se Asia Tenggara, luar biasa. Yang terbaik se Asia Tenggara. Halo PNS, nggak terasa nih kita sudah cukup lama diskusi bincang-bincang dengan Mas Gunawan terkait dengan budaya perusahaan. Ya, semoga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman PLN semuanya. Sampai jumpa lagi di On Call edisi berikutnya. Mungkin Mas Gunawan ada masukan siapa yang perlu duduk lagi di kursi ini? Kayaknya saya pengen yang ramai dulu Pak. Yang ramai. Bu Aziza. Bu Aziza disiapkan ya Bu. Ya. Teman-teman PNS di Kokol terutama silahkan dikirimkan ke daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan Bu Aziza ya. Nah, di bawah ini silahkan. Ada emailnya mungkin nanti atau ada ya kontak personnya di bawah ini, silahkan yang ingin lebih tahu lebih lanjut tentang Bu Aziza. Oke, kita coba dulu, jaya dulu ya. Boleh Pak. PLN berakhlak, handal, terbaik. Oke, sampai jumpa lagi Mas Gunawan.